bekas gedung yang dulu disebut sebagai insert. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu katanya ada di sini dulu Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media. Yang dulu disebut sebagai Australia. Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation, sorry, UTS Foundation. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggrisnya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain itu. Jadi kalau mulai masuk year 10, kan dia perlu 2 tahun lagi. Betul. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, karena ada libur summer kan. Betul. Tapi harus tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. Dua tingkat, minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di jadi bisa year 11 atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa? Kurang jelas begitu. Tapi artinya minimal years 11 atau years 12 year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade mungkin cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Pasti ada kan? Ada. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, dapat diploma bisa kerja. Atau mau ke UTS. Nah, mereka kan ada program pilihan jurusan tuh. Kemana itu penggunaannya apa? Ada ekonomi, ada engineering, ada psikologi, ada communication dan segalanya gitu. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh ke sana Jadi kalau tanya tentang Pancasila atau ilmu bahasa Indonesia, agama yang nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik kepada apakah itu ekonomi, apakah itu Nah, sekarang Prof. Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma tadi bukan diploma, foundation di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu? Nggak bisa, ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang tailor made untuk itu, untuk UTS. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Tadi malam saya search. Baik. Saya tanya khusus. Apakah tamatan itu foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Jawabannya aneh. Nggak bisa katanya gitu. Baik. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan untuk mulai UTS dari kalau itu pasti. Nah, jadi
Nah, yang kurang jelas bagi saya itu, sekarang tuh ada program Cambridge International, A level, AS, A special, dan A level. Oh ya, ya. Nah, ini yang apa namanya tuh? Mungkin juga ya. Ya, yang bisa untuk meneruskan dari high school. Belum selesai high school. Belum selesai high school ya, dia masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Soalnya laku gitu, ya gampang aja. Itulah modus pencacian uang kan bisa dari sana. Kasih aja invoice-nya doang. Bukunya nggak perlu dicetak. Jadi ada banyak modus di balik penjualan buku ini juga ya Pak? Ya kan ada banyak modus untuk melakukan itu gitu. Tapi kan kalau di kita aja di universitas ya, apakah ada melakukan hal bedah buku itu dan laku jual buku? Enggak. Siapa yang mau beli dengan harganya 500.000 gitu? Enggak ada. Orang buku sampah. Simple aja. Apa itu kan dia sekali dayung dua pulau terlampaui kan, dia melakukan itu gitu. Nggak apa-apa, karena waktu kita challenge di CNN kemarin itu, mana bukti kamu? Oh nanti dia bilang kan. Artinya apa? Dia memang nggak punya data tentang Mas Gibran. Dia mau datang ke sana. Emang gampang mendapatkan data di universitas luar negeri? Nggak gampang. Kamu institusinya apa? Universitas juga. Kamu institusinya apa? Apakah orang-orang di sana itu akan memberikan input kepada Anda? Enggak gampang. Ya intinya balik-balik lagi, pesiar dan jualan buku. Kayak gitu. Coba dia buka kan. Dia punya kemarin gitu ya di YouTube-nya, dia buka buku Fapal. Dia kuliah di sini. Come on. Ini goblok banget si Rasulullah. Mas Gibran tuh tidak kuliah di UTS. Dia itu mengambil foundation dan diploma bisnis itu di UTS Insert 2005-2006 itu. Lihat dari sana di UTS Insert yang sekarang bernamanya UTS College gitu. Kalau dia lakukan itu kan dia foto, oh ini UTS, ada UTS alumni. Ya jelas aja lu mau cari ubak-ubak nggak bakal ada namanya Mas Gibran di UTS alumni. Kan UTS alumni itu hanya untuk orang yang berkuliah di UTS sendiri, main campus. Dodol banget ya Bu. Menyinggung kasus gimana Pak? Ya bagaimana melangkah ke kepolisian. Kita katakan kenapa ada tersangka? Ya memang harus begitu. Setelah penyidikan itu ada dua, tersangka atau SP3. Kalau pihak kami ya jelas aja bicara tersangka, ya dia SP3, kan begitu. Jadi ketika kita nyerahkan kepada pihak kepolisian, ya